Bab 30. Sayang. Renata tersenyum melihat Setia yang baru di rumah, menghampiri dan memeluknya. Setia mengecup dahinya. Aku mandi dulu ya. Renata mengangguk. Ponsel Setia yang diletakkan di atas nakas berdering. Renata meraih ponsel tersebut melihat isi chat yang memberitahukan alamat Sasi dan ibunya saat ini. Mas Setia sudah menemukan alamat mereka. Renata meletakkan ponsel tersebut. Terduduk di tepi ranjang. Seharusnya ia merasa senang, karena memang awalnya dirinya lah yang meminta Setia mencari alamat tersebut. Tapi kini ia justru tidak ingin Setia bertemu dengan Sasi. Pintu kamar mandi itu terbuka. Setia yang bertelanjang dada keluar, seraya mengeringkan rambutnya. "Ada apa?" tegurnya, melihat Renata yang tampak murung. "Kamu sudah menemukan alamat Sasi?" "Ya, aku sudah menemukannya. Besok kita temui mereka," jawabnya seraya mengenakan kaos oblong berwarna putih. "Aku hanya ingin bertemu dengan ibu. Aku tidak ingin bertemu dengan Sasi." Ucapan Renata spontan membuat Setia berbalik badan, menghampiri Renata yang masih terduduk di tepi ranjang. "Kamu tidak rindu dengan adikmu?" Renata menggeleng. "Aku hanya rindu pada ibu." Renata berusaha menutupi rasa takutnya. Takut jika Setia akan kembali jatuh cinta jika bertemu dengan Sasi. Terlebih keduanya belum benar-benar bercerai. Setia hanya menatap heran Renata. "Berjanjilah kamu tidak akan pernah menemui Sasi." Renata berdiri dari duduknya, menatap Setia dengan penuh kecemasan. Setia mendekat, menangkup wajah Renata. "Kamu ini kenapa?" Aku hanya takut kalian akan bersama lagi." Setia memeluk Renata. "Kalau aku ingin bersama dengannya lagi, untuk apa aku memilihmu?" Setia meyakinkan, seraya melepas peluknya, menatap Renata yang tersenyum simpul, memberi gadis yang dicintainya itu kecupan hangat di bibir ranumnya. Renata meresponnya. Cumbuan itu semakin memanas, meluapkan hasrat yang selalu timbul walau saat ini keduanya belumlah terikat pernikahan. Erangan-erangan kenikmatan terdengar gitu erotis memenuhi kamar. Mereka saling menatap seraya tersenyum puas. Nafas keduanya masih memburu. Setia beranjak dari atas tubuh polos Renata, memeluknya erat. "Sayang," panggilnya mesra, mengusap sulu rambut Renata. "Kalau kita menikah nanti, kamu mau kan jika kita langsung melakukan program kehamilan?" "Hamil?" Renata menoleh, melihat wajah Setia yang mengangguk yakin padanya. "Ya, aku ingin kamu segera hamil." Ini memang terdengar tidak waras, meminta anak dari wanita yang belum menjadi istrinya, sedangkan Sasi yang tengah mengandung justru diabaikan. Ini bukan ingin Setia, sebenarnya ia ingin mengetahui keadaan Sasi, gitu pula janinnya. Tapi apa daya, Renata pasti akan cemburu. "Kamu mau kan jika kita melakukan program hamil nanti?" Masih menatap Renata yang diam mematung. "Kita bicarakan nanti saja ya Mas." Renata tersenyum, membelakangi Setia yang masih memeluk pinggangnya. Setia menghela nafas kecewa. Ini memang terkesan terburu-buru. Tapi entahlah saat ini ia mendambakan buah hati. Pagi itu Ibu Rini sudah keluar rumah menuju sebuah pasar tradisional. 30 menit ia menelusuri pasar, membeli segala kebutuhan di sana. Sakit. Ibu Rini yang hendak keluar dari pasar, spontan menoleh mendengar suara yang merintih kesakitan di dekatnya. "Kamu kenapa nak?" Ibu Rini bergegas mendekati gadis muda yang tengah hamil itu. "Kamu sakit?" tanyanya melihat gadis muda yang tengah duduk sendirian memegangi perutnya. "Iya Bu, perut saya sakit Bu," rintihnya. "Ya ampun nak, di mana keluargamu?" Gadis itu menggeleng. "Tolong antar ke mobil saya saja Bu." Gadis itu menunjuk mobil berwarna hitam yang terparkir tidak terlalu jauh dari mereka. "Ayo nak." Ibu Rini segera memapah gadis tersebut menuju mobilnya. "Bu tolong antar saya pulang ya, masuk dulu ke dalam mobil saya," pinta gadis itu. Iya nak,"
Ibu Rini yang panik hanya mengangguk-angguk setuju. Ia pun masuk ke dalam mobil tersebut lebih dulu. Renata, betapa terkejutnya Ibu Rini melihat Renata yang sudah berada di dalam mobil. Jangan pergi Bu. Renata segera memeluk sang ibu yang hendak keluar mobil. Apa-apaan ini? Ibu Rini memasang wajah kesal. Terlebih melihat Setia juga ada di kursi pengemudi. Kalian membohongiku. Aku tidak membohongi ibu. Aku hanya ingin bertemu ibu. Bantah Renata masih memeluk erat. Aku rindu ibu. Ucapnya lirik. Ibu Rini menepis tangan Renata yang masih memeluknya. Rindu? Apa kamu lupa? Ibu sudah tidak menganggapmu anak lagi. Ujar Ibu Rini dengan perkataan yang terdengar menyakitkan di telinga Renata. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Bagaimanapun aku tetap anak ibu. Renata menjawab dengan air mata yang perlahan jatuh membasahi pipinya. Lalu kenapa kamu juga tidak berpikir bagaimanapun Sasi adalah adikmu? Tidak sepantasnya kamu mengkhianati adikmu Renata. Sentak Ibu Rini membuat air mata Renata semakin berderai. Kenapa kamu gitu egosi Renata? Ibu sangat kecewa padamu. Sambung Ibu Rini bergegas keluar dari mobil tersebut. Setia meraih tangan Renata, menenangkan Renata yang semakin menangis terisak. Sekian lama ternyata sang ibu belum juga bisa memaafkannya. Ibu dari mana saja? Tanya Sasi melihat Ibu Rini yang baru tiba di rumah. Ibu Rini langsung menuju dapur, menengguk segelas air putih di sana. Ibu Rini duduk di kursi makan, berusaha mengontrol emosinya yang seketika meledak saat bertemu dengan Renata yang sudah sangat mengecewakannya. Ibu kenapa? Sasi menghampiri, duduk di hadapan sang ibu yang tampak syok. Ibu Rini dengan cepat menggeleng. Ibu tidak apa-apa, hanya lelah saja. Kamu pergi ke kampus saja, balas Ibu Rini berusaha tersenyum. Tidak ingin menceritakan pertemuannya dengan Renata barusan. Benar ibu enggak apa-apa. Sasi menatap cemas. Tidak biasanya ibunya seperti ini. Ibu tidak apa-apa. Sudah kamu ke kampus saja nanti terlambat. Ibu Rini meyakinkan masih dengan senyum lembutnya. Ya sudah Sasi ke kampus dulu ya. Sasi mencium punggung tangan sang ibu lalu bergegas keluar dari rumah. Sementara Setia memberhentikan mobilnya di sebuah kafe. Ia melilih mengajak Renata yang tampak masih sedih itu untuk makan. Ayo sayang dimakan, ujar Renata yang hanya memandang makanan di hadapannya. Renata mengangguk lesu. Ia menyuap sedikit nasi goreng seafood yang tersaji, namun seolah tidak menerima. Perutnya tiba-tiba terasa sakit. Sayang, kamu kenapa? Setia menatap panik Renata yang tiba-tiba memengangi sakitnya. Renata tertegun. Kembali teringat pada ucapan dokter, yang mengatakan jika kemungkinan ada penyakit serius yang diidapnya. Tapi sampai hari ini ia belum juga ke rumah sakit, mengambil hasil lab yang dijanjikan dokter tersebut. Renata belum siap. Kita ke dokter ya, bujuk Setia melihat wajah Renata yang semakin memucat. Renata menggeleng. Tidak mas, aku ingin pulang saja. Tapi sayang, aku ingin pulang saja mas, ucapnya seraya menahan sakit. Renata tidak ingin Setia tahu apapun tentang sakit yang dideritanya. Pria mana yang ingin hidup dengan seorang wanita yang penyakitan? Setia menurut, ia pun segera memapah Renata keluar dari kafe tersebut, dan kembali ke rumah.